Halo guys, di sini Naan akan membahas alur cerita film yaitu The Gatehouse yang sangat menyeramkan dan penuh teka-teki. Tapi sebelum itu, semoga semua penonton diberikan kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa buat yang ingin nonton video alur cerita film terbaru yang menarik dan menegangkan, boleh banget nih subscribe dulu. Terima kasih. Film dimulai ketika seorang ayah dan anaknya sedang mencari harta karun di sebuah hutan. Anak tersebut hanya menemukan seekor cacing, paku berkarat, dan salib. Lalu kemudian, anak itu menunjukkan sebuah peta dan mengatakan sebuah kode, yaitu 3 pohon besar. Dan ayahnya mengatakan 3 langkah ke depan. Dan ayahnya kembali mengatakan tanda X, dan anak itu menemukannya, sebuah kotak berisi buku berjudul The Treasure Hunter. Lalu mereka berdua kembali pulang ke rumah karena hari akan semakin malam. Ketika di rumah, ayah dan anak tersebut bercerita satu sama lain, dan anak itu berharap ada ibunya ketika mencari harta karun. Tiba-tiba setelah itu, kejadian semakin gelap dan akhirnya dia melihat bayangan ayah dan ibunya di sebuah danau dan berteriak. Ayahnya pun terbangun dan langsung lari ke kamar anaknya. Lalu dia pun bertanya, "Ada apa?" Anak itu menjawab, "Ada monster di bawah tempat tidur saya." Di bawah tempat tidur itu, ada anak itu lagi dan mengatakan hal yang sama. Ayahnya pun kaget dan melihat ke atas tempat tidur lagi. Dan ternyata ada anak kecil yang sangat menakutkan. Tiba-tiba dia sadar dari tidurnya ketika memegang laptop. Anaknya pun berteriak lagi dan dia lari menuju kamarnya. Dan anaknya mengatakan ada monster di bawah kasur. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Lalu anak itu berteriak lagi, dan ternyata di depannya ada sosok wanita menakutkan, mengatakan dia datang. Sumpah kaget aku, cuk. Film The Gatehouse pun dimulai. Latar diambil di sebuah pedesaan dengan latar belakang di sebuah gereja. Ayah anak itu mengunjungi makam istrinya dan mengingat kembali kejadian kematiannya itu. Pria bernama Jack tersebut lalu duduk di samping makam istrinya dan menangis mengingat kejadian itu. Di sisi lain, anaknya kembali mencari harta karun dan menggali di sembarang tempat. Dia berjalan sendirian di tengah hutan sambil membawa sebuah cangkul. Jack yang membawa mobil untuk pulang lalu melihat sosok menakutkan dari kaca mobilnya. Setelah itu, dia bertemu dengan Vivian yang merupakan sebuah agen penulis tempatnya bekerja. Kemudian Jack meminta sebuah proyek baru. Setelah itu dia diberikan sebuah buku yang belum selesai dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Buku berjudul Legenda Bunga Hitam atau The Black Flowers, tentang mitos sejarah, ilmu sihir, dan pemujaan setan. Ternyata penulis asli dari buku ini, Evelyn, bunuh diri karena merasa terganggu dan tidak kuat menulisnya. Dia pun menerima proyek itu. Kembali ke hutan, anak dari Jack tetap mencari harta karun dan terus menggali. Ketika mengambil sebuah batu misterius, dia dikagetkan dengan kedatangan seorang kakek yang membawa senapan. Kakek itu pun mengajarkannya menggunakan senapan, dan akhirnya ayahnya pun datang dan untuk mengajaknya pulang. Di rumahnya ditampilkan banyak tengkorak dan benda antik lainnya yang dia temukan sebagai harta karun. Ia pun mengatakan ada sesuatu di balik tirai jendela, dan ayahnya memeriksa itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Di malam yang sama, orang-orang mulai keluar dari sebuah bar minuman dan terlihat 2 orang sedang kissing-kissing di sana. Setelah itu, bersama teman perempuannya, mereka berdua berjalan pulang melewati hutan di tengah malam. Setelah itu, terdengarlah suara yang menakutkan mereka. Cewek yang satunya menduga bahwa itu keisengan pacarnya tersebut yang bernama Colin. Namun setelah berjalan beberapa langkah, ternyata di depannya ada sebuah makhluk menakutkan. Monster yang memiliki tanduk berdiri sambil mengangkat tangan. Lalu mereka berdua pun lari ke belakang. Namun ternyata makhluk itu ada di depannya dan menyerang mereka. Hari pun berganti dan terlihat anak itu sedang sarapan dan ayahnya sedang mandi. Ketika hendak berbalik, Jack melihat bayangan istrinya yang menakutkan di depannya. Tapi itu ternyata sebuah mimpi darinya. Lalu ada yang mengetuk pintu di luar dan ternyata kurir pos mengantarkan surat kepadanya dengan tatapan takut akan sekitarnya. Jack pun membuka surat itu dan dia melihatnya dengan tatapan kosong. Lalu ada yang mengetuk pintunya lagi dan ternyata adalah polisi wanita.
Polisi itu bertanya tentang kejadian tadi malam, apakah dia mendengar atau melihat sesuatu. Jack pun mengatakan dia tidak melihat atau mendengar apapun. Terjadilah flashback kejadian tadi malam dengan makhluk menakutkan itu. Setelah itu, anak dari Jack masuk ke kamarnya dan melihat semua harta karunnya jatuh berantakan. Dia pun mengambil batu misterius itu dan meletakkannya di atas meja. Dia pun dimarahi ayahnya dan terlambat di hari pertamanya masuk sekolah. Setelah itu, salah satu korban serangan makhluk tadi malam itu pun menelpon polisi dan mengatakan Poppy hilang. Jack pun memutuskan untuk pergi ke beberapa tempat di mana dia bisa mendapatkan petunjuk untuk tulisan tersebut. Akan tetapi, anaknya Jack yang belum juga dijemput pulang sekolah memutuskan untuk berjalan pulang ke rumah melewati sebuah hutan. Lalu malam pun tiba dan mereka berdua terlihat sedang duduk di depan rumah sambil berbicara tentang ibunya. Tiba-tiba datanglah kakek yang tadi ke rumahnya mereka mencari sesuatu. Setelah itu, kakek itu pun pergi dan mereka berdua akan masuk ke rumah. Pada malam harinya, Jack pun kembali mengingat sosok istrinya yang meminta tolong ketika tenggelam di danau. Dia pun langsung bangun dari tidurnya. Ketika hendak berbalik badan, dia pun melihat sosok istrinya yang mengatakan, "Dia datang, kau harus melindungi Eternity." Ternyata dia bermimpi dan bangun untuk memeriksa kamar anaknya. Namun sebelum itu, dia membawa gunting dan masuk ke kamar anaknya, yang ternyata belum tidur karena bermain video games. Dia lantas memotong jari anaknya tersebut dengan begitu sadis, dan akhirnya itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah dia minum, dia pun melihat sebuah gunting dengan bekas darah, lalu berlari menuju kamar Eternity dan melihat jari anaknya terpotong. Dia pun berteriak dan langsung bangun lagi dari mimpinya. Keesokan harinya, saat Jack sedang mencarikannya seorang pendamping, dia memecahkan foto ayah dan ibunya. Lantas Jack sangat marah kepadanya dan menampar Eternity. Lalu mereka terlihat adu mulut dan Eternity kabur dari rumah membawa skopnya. Saat di tengah hutan, dia pun memutuskan untuk membuang skop kesayangannya itu karena telah membuatnya mengalami hal buruk dan hampir mati. Saat dia melempar skop itu, dia melihat sosok tangan yang menangkap skop itu dan terus menyebut namanya. Lalu skop itu pun tenggelam dan ibunya pun datang di sampingnya dengan mengatakan jangan menyerah dan terus mencari mengikuti tanda-tanda. Lalu dia kembali menggali mencari harta karun dan mendapatkan sebuah kotak berwarna merah. Scene berlanjut di rumahnya Jack. Ketika itu Mary menghampiri Jack untuk memberikannya makanan dan minuman. Lalu setelah itu dia pun mulai membicarakan Poppy yang masih hilang di hutan. Keesokan harinya Eternity masuk ke sebuah ruangan di sekolahnya dan membuka sebuah lemari. Dia lalu mengambil plastik yang ternyata di dalamnya adalah sebuah kotak merah itu. Dia lalu membuka kotak itu dan menemukan sebuah pistol. Eternity mendengar kata-kata ibunya untuk melindungi dirinya sendiri dan melawan monster. Kemudian datanglah teman-temannya yang berniat untuk membuli Eternity, lalu mereka mendorongnya dan membuat kotak itu di sebelahnya. Setelah itu, dia datang ke sebuah perpustakaan untuk mencari buku. Lalu dia menemukan buku itu dan memasukkan ke dalam bajunya. Ketika berhadapan dengan penjaga perpustakaan, dia menaruh sandwich di meja resepsionis dan langsung pergi. Saat pulang, Eternity melihat ayahnya sedang bekerja dan langsung membantunya hingga menandai semua tempat petunjuk yang ada hingga membentuk sebuah pola. Film berlanjut dengan seorang polisi yang sedang menelusuri sebuah hutan dan melihat sebuah kain di bawahnya. Namun dia kaget dengan sebuah suara pohon berderit dan melihat sekitarnya. Dia terus berjalan namun berhenti saat seorang wanita terjebak di sebuah pohon dan meminta tolong. Tidak lama setelah itu, dia pun dikagetkan dengan sosok makhluk menakutkan. Setelah itu, dia pun menyerang polisi itu dengan sebuah tanda di tangannya dan kemudian mengangkatnya sambil mengatakan Black Flower. Polisi wanita itu pun mati dengan sebuah tanda di kepalanya menyerupai bunga. Di lain sisi, Jack mengunjungi sebuah menara aneh di tengah-tengah hutan, tempat petunjuk terakhir yang dikunjungi oleh Elrich sebelum meninggalnya. Jack menemui pendeta di sana yang bernama Kurator untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah legenda bunga hitam. Di rumah babysitternya, Eternity tampak sedang disisirkan oleh sesosok wanita yang ternyata adalah ibunya dan mengatakan bahwa dia harus berhati-hati di dalam hutan itu dari monster dan menjaga dirinya dan ayahnya. Setelah itu, sosok ibunya pun menghilang. Di tengah jalan, Jack bertemu dengan Sikes dan berbicara tentang buku yang dia tulis berjudul Black Flower, dan Sikes mengatakan bahwa bunga hitam ada di tengah hutan dan sebaiknya dia melupakannya.
Pada malam harinya, Eternity yang sedang bermain dengan Daisy dan melihat lukanya Daisy, dia pun berlari ke atas dan mengambil batu yang berbentuk bunga itu. Setelah itu, dia mencocokkannya dengan luka Daisy. Pada malam hari, Jack pun datang ke rumahnya Elrich yang tampak sudah tua untuk bertanya tentang buku Legend of Black Flowers. Lalu dia menceritakan bahwa bunga itu terletak di tengah hutan, persis sama dengan peta. Bunga batu rune yang sama dengan milik Eternity adalah batu yang melindungi hutan dan seluruh penghuninya dari bahaya. Jack lalu bertanya bagaimana jika batu itu diambil. Maka sosok makhluk bertanduk akan mengambilnya dimanapun itu berada. Pada malam hari, terdengar ketukan pintu dan Eternity membukanya. Datanglah gadis dengan wajah yang menakutkan. Lalu dia menerawang rumah Eternity dan berusaha berkomunikasi. Kembali lagi pembicaraan Elrich dan Jack bahwa makhluk bertanduk itu akan kembali datang lagi karena dia adalah pelindung hutan. Dan ternyata Elrich pernah terkena kutukan dari makhluk bertanduk itu. Di rumah Eternity, penyihir itu bermain dengan kartunya dan menunjukkan sosok iblis yang tentu saja menakutkan Daisy dan Eternity. Setelah itu, dia terus melempar kartu secara acak dan tetap gambar iblis itu yang muncul. Lalu Eternity berteriak dan kabur dari situ. Kemudian, penyihir itu terus mengeluarkan kartu secara acak dan hasilnya masih sama, yaitu iblis. Penyihir itu pun merasa tidak kuat dan muntah. Setelah itu, Elrich mengatakan bahwa makhluk bertanduk itu akan muncul di depan rumahnya dan Jack merasa takut. Dia pun mengatakan nama putrinya dan ternyata itu bukanlah legenda, tapi sebuah kutukan bahwa makhluk itu akan datang ke putrinya. Setelah itu, Daisy berusaha menelpon Jack tapi tidak tersambung. Setelah itu, Jack menelpon rumah dan mengatakan bahwa untuk tetap bersama Eternity semalaman. Saat masuk ke kamarnya, Eternity menyalakan sebuah senter dan ternyata ada makhluk bertanduk di kamarnya. Setelah itu Eternity berteriak dan ternyata monster itu berhilang. Jack yang tampak telah mengganti ban mobilnya merasa kelelahan dan bermimpi momen indah bersama istrinya di tengah danau. Saat minum-minum, botol minumannya jatuh ke danau, tetapi dayung sampan malah memukul istrinya dan jatuh ke danau. Tidak lama setelah itu, Jack pun terlihat bersimbah darah di atas sampannya. Aneh sekali. Jack pun terbangun dan dia berusaha untuk menghidupkan mobilnya, tapi tidak bisa. Daisy dan Eternity yang di rumah pun merasa tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Daisy memutuskan untuk pergi ke rumah dan meminta bantuan ibunya, sehingga Eternity pun ditinggal sendiri. Ketika Eternity mendengar suara mobil ayahnya, dia pun berlari keluar. Setelah bertemu dia, heran karena tadi menutup pintu saat keluar, tapi pintunya terbuka lagi. Mereka pun memeriksa setiap ruangan dan tidak ada apa-apa, sampai mereka memeriksa kamar Eternity dan ternyata Eternity merasakan ada sesuatu di bawah tempat tidurnya. Jack pun memeriksa di bawah tempat tidur, tapi masih tidak ada apa-apa. Tapi Eternity berteriak dan ternyata ada Daisy melihat dari luar jendela. Dia pun mengatakan bahwa dia telah memeriksa rumah ini di internet. Dan ternyata ada sebuah gatehouse atau gerbang ke hutan dan memang menjadi rumah turun-temurun sejak 2000 tahun yang lalu. Daisy berpikir bahwa rumah ini adalah sebuah makam atau berangkas. Dia bertanya tentang ruang bawah tanah, namun tidak ada yang sampai mereka menemukan sebuah pintu mengarah ke bawah di sebuah ruangan tertutup. Mereka pun masuk untuk memeriksa ke dalamnya dan menemukan sebuah batu kuno. Jack pun lalu mengambilnya dan mereka kembali ke atas. Ketika itu, dia bertemu dengan Sikes dan mereka kembali membicarakan tentang gatehouse serta melindungi hutan. Saat berada di hutan, mereka mencari kekuatan kegelapan untuk berusaha melawannya. Saat memeriksa hutan, mereka dikagetkan oleh seekor tupai dan akhirnya ditembak oleh kakek itu. Perjalanan berlanjut dan Daisy sadar bahwa batu itu penunjuk jalannya. Setelah berjalan lama, dia pun mendapatkan temannya Poppy yang telah menjadi pohon dan berusaha menyelamatkannya. Sosok makhluk itu pun akhirnya muncul dengan tanduk yang menyeramkan. Makhluk itu pun meminta bantu Black Flower. Namun saat Jack akan memberikannya, kakek Sikas itu menembak Daisy dan temannya Poppy pun mati. Sikas berteriak untuk tidak memberikan batu itu kepada makhluk tersebut dan mengejar Eternity yang berlari dan diikuti oleh monster tersebut.
Eternity pun bersembunyi di belakang pohon, masih dicari oleh kakek Sikas untuk mengambil batu tersebut. Namun di belakangnya ada Jack dan kakek Sikas menembak Jack dan terjatuh. Tidak mau kalah, Jack pun melempar kapak ke arah kakek Sikas dan kena tepat di punggungnya. Saat akan mencabut kapak itu, dia tidak bisa dan Eternity pun berusaha menolong ayahnya. Tidak lama setelah itu, datanglah monster bertanduk. Namun Eternity bersitegang dan berusaha mengusir monster tersebut. Kakek Sikas pun berusaha menembak monster tersebut, tapi dia masih bisa berdiri. Setelah itu, monster itu memberikan batu Black Flower kepada Eternity dan menunjuk ke arah kakek Sikas. Ternyata benar, tujuannya adalah untuk membunuh kakek Sikas. Dia pun menggunakan batu itu sebagai peluru dan membunuh kakek Sikas. Kakek itu pun menghitam dan mati. Terlihat bahwa di kantungnya dia memiliki banyak sekali batu Rune Black Flower yang diambil. Ternyata inilah penyebab monster itu marah dan menyerang orang-orang. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jack yang sedang sekarat dan Eternity yang berusaha membantunya. Setelah itu, Jack pun mati dan langsung dilepas kepergiannya oleh Eternity dengan membakar Jack ke tengah danau dengan sampan. Dan terlihat monster itu berada di sampingnya. Namun tidak lama setelah itu, Mary pun berlari ke danau dan berusaha membangunkan Jack sehingga dia terbangun. Jack melihat Mary sebagai istrinya dan berusaha menolongnya. Akhirnya, Jack dan Mary pun berhasil selamat dan hidup bahagia sebagai keluarga untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita bisa sedikit mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh mengambil benda-benda yang berada di hutan atau dimanapun tempat yang tidak kita ketahui dengan sengaja dan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Karena bisa jadi hal itu akan mengundang bahaya sekaligus malapetaka bagi diri sendiri atau orang lain. Gue Naan, mohon undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.